Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bab 2, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Yang pertama itu kita membahas tentang pertidaksamaan pecahan. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, sederhanakan bentuk ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Yang ketiga, menentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Yang keempat, meletakkan harga 0 pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan menentukan tandanya. Yang kelima, menentukan penyelesaian. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian HP dari pertidaksamaan pecahan 3x dikurang 5 per x tambah 3 besar dari sama dengan 1. Oke, sini Ibu akan jelaskan caranya. Tiga x kurang 5 per x tambah 3 besar dari sama dengan 1. Langkah yang pertama tadi, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Nah, jadi di sini ini ruas kiri dan ini ruas kanan ya. 1 ini harus jadi 0, maka biar jadi 0 harus dikurang dengan dirinya sendiri, berarti 1 dikurang 1. Dan ruas kiri pun karena di sini ruas kanannya dikurang 1, maka di ruas kiri juga kita kurangkan dengan 1. Maka jadinya 3x kurang 5 per x tambah 3 dikurang 1 besar dari sama dengan 1 dikurang 1. Kita lanjutkan, 3x kurang 5 per x tambah 3 dikurang 1 besar dari sama dengan 1 dikurang 1 hasilnya 0. Nah, sekarang ini 1 ini belum jadi pecahan, harus kita ubah jadi pecahan. 1 ini anggap 1 per 1 ya, berarti penyebutnya 1. Ingat, ini pembilang, ini yang di bawah itu penyebut. Berarti kalau 1 ini penyebutnya 1. Nah, karena di sini sudah ada penyebut x tambah 3, berarti 1 ini harus kita samakan penyebutnya dengan x tambah 3. Maka ini tetap 3x kurang 5 per x tambah 3 dikurang. Nah, ini kita samakan penyebutnya x tambah 3. Sekarang x tambah 3 anggap di sini per 1. Jadi x tambah 3 dibagi 1 tetap x tambah 3 dikali 1 tetap x tambah 3, makanya di sini nilainya x tambah 3 besar dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita kurangkan yang x dengan x, angka dengan angka. 3x dikurang x, 3 dikurang 1 berarti hasilnya 2x. Min 5 dikurang 3, hutang 5 terus hutang lagi 3, berarti hutangnya ada 8 dikurang 8 per x tambah 3 besar dari sama dengan 0. Nah, ini sudah langkah yang kedua, sudah jadi dia pecahan. Sekarang kita menentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Harga 0 pembilang. Nah, sekarang dari pecahan ini, yang di atas itu pembilang, yang di bawah ini penyebut. Maka pembilangnya itu 2x dikurang 8. Kita tulis 2x kurang 8. Nah, kita buat di sini sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya ya. Maka di sini 2x-nya turun, min 8 pindah ke sebelah, maka jadinya positif 8. Maka x sama dengan 8 per 2. Yang sendirian di atas, yang di depan x di bawah. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, sudah dapat pembilangnya itu 4. Sekarang penyebut. Penyebutnya ini yang di bawah, berarti x tambah 3. Maka kita buat x tambah 3 sama dengan 0.
X-nya turun, positif 3 pindah ke sebelah, maka jadinya min 3. Oke, sudah dapat nilai pembilangnya X-nya 4 dan penyebut nilai X-nya min 3. Sekarang kita buat garis bilangannya ya. Kita buat garis bilangan. Ada 2 angka di sini. Nah, ada antara min 3 dan 4. Berarti min itu letaknya ada di sebelah kiri, yang positif ada di sebelah kanan. Maka di sini min 3, yang ini 4. Nah, sekarang kita buat tanda bulat di sini. Nah, untuk tanda bulat ini ada syaratnya, kan sudah Ibu buat di catatan ya. Jika di soal tandanya ada garis bawahnya, maka nilai pembilang dibulatkan hitam. Maksudnya itu seperti ini. Di soal tadi, kalian lihat di sini. Ada tanda garis di bawahnya sini, kan besar dari sama dengan, ada sama dengan di sini. Maka nilai dari pembilangnya itu harus dibulatkan hitam. Pembilang tadi berapa nilai X-nya? 4. Maka 4-nya kita bulatkan hitam. Nah, jadi beda maknanya ya antara yang bulat hitam dan bulat kosong. Sekarang untuk menentukan mana daerah yang positif, mana daerah yang negatif, maka kita misalkan X sama dengan 0. Kalau misalkan nanti di soal ada angka 0, misal X-nya bisa yang lain, nggak harus 0 ya, bisa 1, bisa 2. Nah, 0 itu ada di mana? Berarti di antara min 3 dan 4. Nah, ini 0. Sekarang kita lihat lagi pecahan yang terakhir. Kita pindahkan 2X kurang 8 per X tambah 3. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan 0. Ganti X-nya dengan 0. Maka jadinya 2 dikali 0 dikurang 8 per 0 ditambah 3. 2 dikali 0 hasilnya 0. Berarti 0 dikurang 8 min 8. 0 ditambah 3 maka hasilnya 3. Berarti ini tandanya di sini apa? Negatif. Maka daerah yang 0 itu negatif. Jadi ini negatif, maka sebelahnya positif, yang ini positif. Nah, sekarang kita menentukan daerah mana yang diambil. Karena di soal tadi besar, maka yang diambil daerah yang bertanda positif. Maka yang diarsir yang daerahnya positif. Ya. Nah, ini untuk menentukan X-nya berarti kalau yang sebelah kanan itu tandanya besar. Maka jadi X-nya X besar dari sama dengan 4. Kenapa ada tanda garisnya? Karena di sini bulat hitam. Kalau yang ini nilai X-nya kalau sebelah kiri berarti kecil. Berarti X kecil dari min 3. Kenapa tidak ada tanda garisnya? Karena di sini bulatnya kosong. Maka nilai HP-nya atau himpunan penyelesaiannya di mana X kecil dari min 3 atau X besar dari sama dengan 4. Nah, itu penyelesaian dari contoh soal nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua, yaitu X dikurang 1 per 2X tambah 1 kecil dari X tambah 2 per X kurang 2. Nah, di sini ruas kanannya sudah bentuk pecahan ya. Jadi, biar ini hasilnya 0, maka harus juga dikurang dengan X tambah 2 per X dikurang 2. Oke, kita buat penyelesaiannya. X kurang 1 per 2X tambah 1. Karena di sini dikurang dengan dirinya sendiri, maka di sini juga dikurang. Jadi, X tambah 2 per X kurang 2 kecil dari X tambah 2 per X kurang 2 dikurang dengan X tambah 2 per X kurang 2. Jadi biar ini hasilnya 0, berarti dia dikurang dengan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. X kurang 1 per 2X tambah 1 dikurang X tambah 2 per X kurang 2
kecil dari, maka ini nilainya habis ya, 0. Nah, sekarang ada 2 pecahan di sini. Harus kita samakan penyebutnya. Penyebut yang pertama yaitu 2x tambah 1, penyebut yang kedua x kurang 2. Maka jadinya sini penyebutnya kita kalikan 2x tambah 1 dikali dengan x kurang 2. Lalu yang sebelahnya juga 2x tambah 1 x kurang 2 kecil dari 0. Oke. Nah, 2x tambah 1 di sini ada x kurang 2. Ini dibagi dengan 2x tambah 1. Ini sudah jelas habis 1, maka tersisa x kurang 2. Atau lebih mudahnya kalian kali silang aja. Ini berarti x kurang 1 dikali silang dengan x kurang 2. Terus yang ini x tambah 2 dikali silang dengan 2x tambah 1. Maka di sini kita buat x kurang 1 kali x kurang 2 dikali silang ya. Nah, yang sebelahnya x tambah 2 dikali dengan 2x tambah 1. Nah, kita kalikan dulu. X kurang 1 dikali dengan x kurang 2. X dikali x. Nih. X dikali dengan x, maka hasilnya x kuadrat. X dikali min 2, maka hasilnya min 2x. Min 1 dikali x, maka hasilnya min, ibu buatlah min 1x. Min 1 dikali min 2, min dikali min hasilnya positif ya, maka jadinya ditambah 2 per, untuk penyebutnya tidak perlu kalian kalikan, tetap aja 2x tambah 1 x kurang 2 kurang, nah yang ini lagi x dikali 2x, maka hasilnya 2x kuadrat. X dikali 1, maka hasilnya tambah 1x. 2 dikali 2x, maka hasilnya 4x. 2 dikali 1, maka hasilnya 2. Ini per 2x tambah 1 x kurang 2 kecil dari 0. Kalau kalian bingung ini Ibu buat di sini ya. Caranya, misalkan ada A ditambah B dikali A ditambah B. Ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP dulu ya. Jadi A dikali A, maka jadinya A kuadrat. Lalu A ini dikalikan dengan B, maka jadinya tambah AB. Lalu B-nya, B dikali dengan A, maka tambah AB, sama ya, atau BA. Terus B-nya juga dikali dengan B, maka tambah B kuadrat. Nah, seperti itulah yang ini ya penyelesaiannya. Sekarang kita kumpulkan. X kuadrat ini nggak ada temennya di sini, maka dia tetap. Maka jadinya x kuadrat. Min 2x dikurang 1x. Hutang 2, terus hutang lagi 1. Maka hutangnya jadi 3. Jadi min 3x. Nah, tambah 2-nya tetap. Per 2x tambah 1, x kurang 2. Dikurang yang ini lagi. 2x-nya tetap. 2x kuadrat. 1x ditambah 4x, maka jadinya 5x. Ditambah 2 per 2x tambah 1, x kurang 2. Kecil dari 0. Nah, sekarang kita kurangkan x kuadrat dengan x kuadrat, yang x dengan x, angka dengan angka. X kuadrat dikurang 2x. Hutangnya 2 dibayar 1, berarti masih ada hutang 1x kuadrat, jadi min x kuadrat. Min 3x dikurang 5x. Hutang 3 terus hutang lagi 5, maka hutangnya jadi 8 min 8x. 2 dikurang 2, 0. Jadi nggak usah kita buat di sini. Jadi per penyebutnya masih 2x tambah 1, x kurang 2, kecil dari 0.
Nah, sudah dapat di sini pecahannya. Oh ya, di sini kita keluarkan aja X-nya. Karena di sini sama-sama punya X, kita keluarkan X-nya. Jadi min X. Jadi ini sisanya X ya. Karena kan min X kali X, min X kuadrat. Maka di sini tersisa angkanya tambah 8. Kenapa bukan min, Bu? Kalau di sini kita buat min, jadinya min dikali min positif, nggak sesuai dengan yang ini ya. Jadi ini kita sederhanakan aja gitu maksudnya. 2x tambah 1, x kurang 2, kecil dari 0. Oke, kita lanjut menentukan harga nolnya. Harga 0 dari pembilang. Nah, pembilangnya itu yang ini, min x dikali x tambah 8. Kita buat jadi pembilangnya min x kali x tambah 8 sama dengan 0. Nah, kita cari satu-satu. Kalau di contoh yang satu tadi, pembilangnya hanya 2x kurang 8, hanya ini. Tapi di sini ada 2. Jadi min x-nya kita cari juga ya. Maka di sini kita buat min x sama dengan 0. Maka ini sudah selesai sampai sini aja. Yang ini lagi kita selesaikan. Jadi x tambah 8 sama dengan 0. X-nya turun, positif 8 pindah ke sebelah, maka jadinya min 8. Nah, sudah dapat nilai dari pembilang. Sekarang penyebutnya. Penyebutnya itu ada nih, ada 2 koefisien di sini. Kita buat ya. Jadi 2x tambah 1 dengan x kurang 2 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, kita cari satu-satu penyelesaiannya. Untuk 2x tambah 1 dulu. Jadi 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x-nya turun sama dengan positif 1 pindah ke sebelah jadi min 1. Maka x sama dengan min 1 per 2. Yang sendirian yang di atas, di depan x di bawah. Sekarang x kurang 2 sama dengan 0. Maka x-nya turun. Min 2 pindah ke sebelah jadi 2. Nah, sudah dapat ada 4 bilangan. Ada 0, min 8, min setengah, dan 2. Kita buat garis bilangannya. Oke. Kita buat garisnya. Ada 4 garis. Tuh. 2, 3, 4. Oke. Antara 0, min 8, min setengah, dan 2. Berarti yang paling ujung sini angkanya min 8. Setelah min 8, maka min 1 per 2. Setelah min 1 per 2, 0. Setelah 0, 2. Sekarang kita buat bulatnya. Tanda bulatnya. Nah, kenapa bulatnya kosong? Karena di soal tadi tidak ada tanda garis di sini bawahnya, tidak ada garis bawahnya. Makanya di sini bulatnya itu kosong ya, tidak dihitamkan kayak gitu. Nah, sekarang kita menentukan daerahnya, mana yang positif, mana yang negatif. Nah, karena di sini ada angka 0, berarti kita misalkannya itu tidak bisa pakai 0, berarti kita misalkan dengan 1 aja. Misal x sama dengan 1. Nah, kita pindahkan yang ini. Oke, kita buat. Jadi di sini min x dikali dengan x tambah 8 per 2x tambah 1 x kurang 2. Nah, kita ganti x-nya itu dengan 1 ya. Maka di sini jadinya min 1 dikali 1 ditambah 8 per, ganti lagi x-nya dengan 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 1
Jadi 1 dikurang 2. Min 1, 1 ditambah 8 kan 9. 9 dikali min 1 berarti min 9. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. K3. 1 dikurang 2, min 1 hasilnya. Utangnya 2 dibayar 1 ya, maka masih ada min 1. Jadi min 9 per 3 dikali min 1, maka hasilnya min 3. Maka hasilnya negatif dibagi negatif, hasilnya itu positif. 9 dibagi 3, 3. Berarti di sini positif. Maka daerah 1 itu positif. Di mana 1 itu letaknya? Berarti di antara 0 dan 2. Kita letakkan sini. Garis 1. Maka di sini positif, di sebelahnya negatif, sebelahnya lagi ini di sebelah positif berarti negatif, sebelah negatif berarti positif, sebelah positif maka ini negatif. Nah, di soal tadi tandanya kecil, berarti yang diambil daerah yang negatif, yang diarsir. Nah, ini. Nah, sekarang kita menentukan nilai X masing-masing. Yang paling ujung ini, kiri dulu. Karena dia paling kecil di sini berarti X kecil min 8. Nah, untuk yang di tengah-tengah, kalau di tengah-tengah ini berarti antara min setengah dan 0. Jadi kita buat X-nya dulu. X besar dari 0, kecil maksudnya. Maksud Ibu, X kecil dari 0, besar dari min setengah. Nah, yang ini paling kanan, maka nilainya X besar dari 2. Ingat, kalau yang paling ujung kanan itu berarti tandanya besar. Kalau paling ujung kiri berarti tandanya kecil. Maka nilai HP-nya di mana X, mulai dari sini, X kecil dari min 8, atau yang ini lagi, min ini bacanya X kecil dari 0, X besar dari min setengah ya. Atau terakhir X besar dari 2. Oke, mungkin itu penjelasan tentang pertidaksamaan pecahan. Semoga bisa dipahami. Ibu akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.